Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Sobat Time Travel, Alif, nah seperti biasa ya kita ngulang lagi ya nih. Kita kan PNS. PNS betul. Terulang lagi nih PNS, Pegawai Negeri Sundaland. Nah, Sundaland itu kan satu peradaban yang sangat maju di masa yang lalu ya gitu. Tapi segala hal yang terkait dengan kalau kita nyebutnya ada cerita-cerita sejarah Eee, di masa sebelum prasejarah malah ya kan. Nah, itu masanya masa yang sangat panjang kalau Alif pernah cerita ya, masa sangat panjang, peradabannya juga mengalami pasang surut dan kemudian juga mungkin pusat-pusat kekuasaannya juga berpindah dan ceritanya ada di mana-mana. Nah, kita mungkin akan bukan mereview ulang ya, tapi mungkin ada informasi baru yang Alif sudah terima, terkait dengan, cerita-cerita yang ada di sana. Nah, kita mulainya dari ini aja kali deh. Dari mereview ulang apa yang udah pernah diceritain dan apa kebaruan informasi terkait dengan cerita yang ada di Sundaland. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Episode kali ini kita buka dengan cangkir yang kuno. Melirik, melirik. Mengesankan bahwa kita kembali ke masa lalu. Karena zaman dulu pakainya ginian Mas ya, Betul, pakai ini mode-mode ya. kayak gini. Ini oleh-oleh dari, saudara kita ya? Iya, Pergi ke satu tempat di nggak jauh dari sini. eee, tapi Sundaland di masa lalu cangkirnya nggak kayak gini, Oke, agak beda lagi. oke. Mhm. Dan kita tuh di Time Travel pernah mengangkat sebuah tema besar yang bisa disebut sebagai sejarah sebelum prasejarah. Prasejarah. Maksudnya adalah ketika orang itu mau menelusuri jejak jauh masa lampau dari negeri ini, pada akhirnya akan bermuara kepada yang orang bilang paparan Sunda, Iya, ya kan? sempat terhenti lift di sejarah. Iya Ada betul. masa kosong ya? Masa hilang Tapi 1000 sebelum tahun. sampai ke paparan Sunda kan ada histori-histori yang mesti dilalui itu, Betul, betul. sejarah-sejarahnya kan. Mulai dari era kemerdekaan, pra-kemerdekaan, terus, era kerajaan Islam, Kerajaan, sampai Hindu-Buddha, ya iya, kan. iya. Setelah itu kan banyak orang menganggap itu kosong, 1000 tahun, ya. ya. Hilang, hilang. Sebelum abad keempat itu banyak orang tidak tahu tentang negeri Cerita ini. ini nggak ada, iya. Mungkin mentok-mentok di era-era yang orang sebut sebagai Salaka Negara, Betul, gitu kan. ya. Tapi sejauh sebelum itu lagi mungkin udah makin susah tuh untuk dideteksi kan, gitu. Akhirnya banyak orang menganggap kalau negeri ini adalah negeri yang kosong, antah berantah, Betul, bahkan sampai bisa dibilang itu primitif ya, gitu. Dalam pandangan spirit, di mana ada orang-orang yang diberi sedikit rahasia zaman dulu atau diberi akses sedikit tentang masa lampau, akhirnya dimulai dibukakan kunci-kuncinya. Puzzle-puzzle yang terpisah tuh terpisah, iya. lama-lama tersusun kembali satu persatu Mhm, dalam sebuah rangkaian perjalanan hidupnya gitu loh. mhm. Misalnya, mmm, kita sering cerita tentang yang namanya Pandawa, kisah Mahabharata, Mhm, itu orang tahu adanya di India. India, betul. Tapi ternyata ada sebuah perjalanan panjang di mana tokoh Pandawa itu diarahkan oleh Sri Krishna untuk ke tanah para leluhur, Iya, yaitu paparan Sunda. iya. Zaman sekarang kita ngomong paparan Paparan Sunda, Sunda, mungkin iya, zaman dulu beda istilahnya, iya, iya. gitu. Sampai akhirnya dalam pengasingan puluhan tahun itu, mungkin 20 tahunan, mereka menemukan jati dirinya masing-masing sampai mencapai tingkat yang waskita, gitu. Tokoh fisiknya ketemu dengan energinya Mhm, mhm. jadi satu. Iya, iya. Jadi satu bukan berarti kesurupan, tapi yang tadi, mainnya udah bukan di ranah fisik doang, tapi udah energi. Mhm, mhm. Sebuah pemahaman yang muncul dari dalam jiwa, dari dalam diri manusia, kemudian jadi output dalam konsep kesemestaan, tapi dalam tubuh manusia gitu loh, bahasa Mhm. bahasa yang agak-agak keren lah, Iya, kayak iya, gitu iya. istilahnya. Nah,
akhirnya punya banyak cerita, di mana tokoh-tokoh itu akhirnya jauh lebih bijaksana, jauh lebih sakti, terus punya, apa namanya, cerita-cerita per orangnya itu punya cerita ketemu sama tokoh ini, Iya, kerajaan ini dan macam-macam, iya. sebagainya, gitulah. Itu sedikit prolog Sebut kalau misalnya, untuk mengawali episode kali ini. mhm. Nah, menarik kan tadi Alif udah ceritain, sedikit cerita tentang para Pandawa ya, yang asalnya dari Mhm. India ya. Nah, kan sebenarnya juga menurut literasi, para penduduk yang ada di Nusantara atau yang sekarang kita sebut sekarang Indonesia, itu kan sebagian juga di literasi itu menyebutnya sebagai orang-orang yang datang dari Hindia Belakang gitu. Iya. Pakai cadik cadik ya atau perahu layar kecil lah gitu, sampai akhirnya, ada di sini gitu. Nah, berarti, eee, mereka ini kan sebenarnya pendatang, ya kan? Dalam literasinya ini kan pendatang. Nah, sebenarnya siapa sih sebenarnya penghuni asli dari, Sundaland atau ya sebutannya lain di masa lalu itu? Silakan. Kalau kita lagi cerita tentang Sundaland, Mhm, tentang masa lampaunya Indonesia, selalu ada yang mantau dari suatu tempat mmm, dan energinya itu membawa keadaan sampai ke masa itu. Ada sekarang nih, ada terlihat satu orang, bisa dibilang pemuda lah ya, ksatria lah, satu satu orang ksatria, eee, sederhana pakaiannya, tapi energinya mencorong dari sisi timur, dari sebuah tempat yang cukup tinggi dan itu hutan, gitu. mhm, Tapi ada tempatnya, tempat di situ ada beliaunya lah, gitu. Eee, Energi beliau tuh kayak membawa kepada suasana masa lampaunya, di mana ketika beliau datang ke sini, terus beliau cerita kalau, "Pertama kali saya datang ke tempat ini, ternyata di luar dari bayangan," gitu. Karena awal bayangannya, awal ekspektasinya adalah, ya sama seperti tempat mulanya, tempat asalnya mmm, orang itu. Tapi ketika nyampe sini, itu kayak surga, Mas. oke, Surga dalam arti bukan cuma sekedar apa yang dilihat ya, tapi apa yang dirasakan katanya. mmm, Dan di sini tuh, udah banyak kehidupan yang susah dijangkau oleh orang yang tidak memiliki, kata beliau ya, susah untuk dijangkau oleh orang yang nggak punya, eee, penginderaan yang jauh, gitu loh, oke, dan perasaan yang luas, oke. serta Cakrawala yang lapang. cakrawala yang lapang. Mhm, Itu susah kalau orang nggak punya itu semua, katanya. Dan, eee, pemuda itu bilang kalau, "Di sini udah banyak penduduknya." Ya memang yang terlihat udah banyak penduduknya, berbagai macam bentuk, terus berbagai macam, ada ya mereka punya bangunan dalam dimensinya masing-masing. Dan katanya beliau, di satu tempat itu bisa punya banyak pintu, ke mana aja. Kalau masuk ke pintu ini, nanti ketemunya si ini, kalau masuk pintu ini ketemunya yang lain, mmm, dan seterusnya, oke, di berbagai macam tempat. Awalnya beliau pikir itu cuma di daratan, Mas, ternyata enggak. Ketika beliau bermain-main di sekitar laut, itu pun sama. Itu pun sama. Bahkan yang namanya laut itu bukan laut. oh, Yang namanya laut itu bisa jadi sebuah daratan. mhm, Bahkan yang namanya sebuah daratan itu bisa jadi sesuatu yang lain, dalam dalam pandangan di dimensi yang lain, gitu loh. Karena kata beliau, ketika semakin lama aku hidup dan, eee, menghabiskan waktu di tempat ini, katanya, dan berkelana ke mana pun, lama-lama rasanya jadi seperti pulang kembali ke pelukan orang tua, oh, oke, oke, dan jadi kayak makin familiar lama-lama gitu loh. mmm, Walaupun baru pertama kali ketemu, misalnya di daerah lain ketemu ya, sama siapa, tapi kayak familiar, seakan-akan jiwanya terpanggil
ternyata jiwanya tuh dari sini gitu loh, istilahnya begitu. Mhm. Makanya beliau bilang, sangat disayangkan kalau, mmm, anak cucu keturunan di masa kini itu tidak mengenal siapa leluhur-leluhur yang ada di sini. Mhm. Karena sejatinya tempat ini itu adalah sebuah rumah Mhm. Mhm. bagi siapapun yang punya hati yang bersih katanya. Karena semua berinduknya dari sini, Tapi kalau secara literasi berarti tuh. kan kita pendatang, Liv. Oke. Ah. Okelah secara literasi, Mhm. secara sejarah itu banyak teorinya, Iya iya ya iya iya, kan. betul Sampai ada yang bilang dari Hindia Belaka yang tadi Mas betul. Anton bilang. Mhm. Tapi kan, dari yang terlihat, dari yang beliau ceritakan juga dan dari para leluhur cerita, Sundaland zaman dulu itu sudah punya, eee, peradaban, udah punya kehidupan. Mhm. Artinya ada yang menghuni di dalamnya dan itu berbagai macam bangsa. Bukan cuman manusia, Mas, Oh, oke oke. tapi kan yang lain-lain Kayak gitu kan. mhm. Sampai ada sebuah peristiwa dan cerita masa lampau di mana ada sebuah kejadian dan perjanjian setelahnya, penduduk asli negeri ini itu pindah sementara ke tempat yang lain. Karena negeri ini, Sundaland, masa lampau, itu akan, eee, berganti dimasuki oleh manusia-manusia yang baru, Mmm, ya gitu. ya para pendatang gitu Jadi bisa. seakan-akan kayak, eee, s apa namanya, ya udah Mhm menyingkir mhm. dulu yang aslinya, baru datang yang barunya. Nah, cuman selain itu, eee, a ada yang masih ada yang nyampur akhirnya, ada yang, mungkin bisa saya umpamakan kayak pernikahan silang lah dan sebagainya. Akhirnya keturunannya kan ada, Mmm, gitu. Tapi kan mhm, kita nggak tahu sekarang siapa-siapa aja oke. yang jadi keturunannya beliau-beliau masa lampau itu kan. Eee, jadi kalau zaman dulu tuh antara mana orang, mana yang bukan, itu susah bedain, Mas, Oke. gitu. Karena penglihatannya tuh sama. Kita bisa nggak sadar itu ternyata bukan bangsa manusia, Oh gitu ya? bisa yang lain. Jadi kelihatannya kayak pengalaman yang real banget ya gitu ya? Bukan pengalaman yang kayak real, memang Memang real. real? Oh, Jadi gokil. nggak bisa dibedain. Oke. Ternyata para leluhur itu juga cerita kalau di masa sekarang itu sudah mulai Mmm. jadi kayak zaman dulu, Oh, oke. deket-deket kayak zaman dulu lah. Oke oke. Maksudnya gimana? Ada beberapa pengalaman atau sudah mulai beberapa pengalaman muncul. Mmm. Mungkin dari orang-orang yang tertentu lah ya awalnya, antara mana kehidupan mana orang, mana yang bukan, itu bisa susah bedain. Nge-blend gitu ya? Iya Iya, iya iya. awalnya Mmm. ngiranya orang, tapi setelah lewat, kok kayak bukan orang ya, gitu. Mmm. Ada perasaan yang muncul dari situ dan kalau cerita dari para leluhur, ya itu fenomena yang akan kembali lagi sama seperti Dulu? zaman dulu, Ah, oke. gitu. Nah, ada satu hal yang mau saya cerita, saya lupa. Di episode ini kebetulan, eee, be yang bantu ngebimbing ceritanya itu yang beliau tadi. Mhm. Dan dari awal tuh pembawaan beliau tuh lemah lembut, Mas, kayak soft banget, energinya tuh gelombangnya betul-betul, mmm, lembut, Mmm. halus gitu. Halus sih, Ternyata dalam beberapa kesempatan beliau tuh juga bercerita sembari menggerakkan tubuhnya. mmm. Jadi ketika beliau lagi bergerak, ada kayak lagi mungkin saya nganggapnya kayak ngeluarin, eee, mudra ya istilahnya, kayak gerakan, kayak jurus tapi bukan jurus. Oke. Dan itu kayak avatar, Mas, di Oh, mana beliau menggerakkan tubuhnya, alam sekitar tuh mengiringinya gitu. kayak tai Ada chi tai chi. iya, Iya bisa kayak gitu juga ya, iya bisa ya. ada gerakan lah pokoknya, Oke. yang betul-betul gerakannya tuh pada waktu saya ngeliat itu lembut gitu, Mmm. gitu. Ya mungkin tai chi tapi bukan gerakan tai chi Oke juga oke gitu. oke. Dan alam sekitar tuh ngiringin. Jadi di mana tangannya begini, nanti ada udara yang ikut, di mana tangannya begini, entar ada Mmm, ranting-ranting pohon yang ini, di mana ini entar sungai ikut, ada hempasan-hempasannya juga berarti ya? Iya iya iya. dan itu real Mmm. di zaman itu. Dan beliau cerita kalau di masa dulu yang namanya, eee,
koneksi antara diri kita dengan alam ya begini, gitu. Ada sebuah, apa namanya, cahaya dari langit yang turun ke bumi menjadi sebuah ilmu, mengejawantah jadi di diri manusia, ya begini output-nya gitulah, intinya Oh, begitu. oke oke. Dan itu berguna untuk kedekatan kita dengannya, kedekatan kita dengan alam, hubungan kita dengan sesama manusia juga, Mmm, dan bangsa-bangsa yang lain. mhm. Dan akan terus begitu, sampai orangnya nggak ada, sampai fisiknya nggak ada dan kembali jadi menyatu dengan alam, Alam, gitu. oke. Jadi kayak sebuah siklus energi yang jadi orang, Mmm, gitu, jadi orang. Energi itu jadi orang. mhm. Makanya beliau bisa, melakukan segala sesuatu yang kayak kesaktian, tapi bukan kesaktian. Iya, kalau kita kan Iya, mengenalnya mungkin kayak zaman gitu. sekarang kayak begitu. Iya Udah iya jadinya udah menyatu dengan iya dirinya iya. gitu. Dan kata beliau, ada masa di mana esok, di zamanmu esok, itu akan ada kembali ke gitu lagi, Mmm, kembali seperti itu lagi, sama seperti zamanku di sini, atau zaman para moyang-moyang dahulu, katanya. Nanti betul. akan begitu lagi, dengan cara yang berbeda, tapi mengarah ke titik yang sama, katanya, Mhm gitu. Nah, begitulah secara garis besar di mana kita mempelajari tentang ilmu-ilmu di Sundaland, di mhm. paparan Sunda, bahwa hakikatnya para leluhur yang ada di sini dari masa lampau, itu selalu mengajarkan soal keilahian, soal menjaga alam, soal bagaimana kita tahu diri kita siapa di hadapan semesta, Iya iya, gitu. betul betul. Jadi kita nggak semudah itu merusak Alam, alam, nggak semudah itu mungkin merusak manusia gitu, merusak diri sendiri juga, itu iya jadi iya, sebuah pembelajaran besarlah buat kita di masa sekarang gitu kan. mhm. Nah, Liv, kan karena tadi Alif udah cerita ya, eee, tadi ada sebagian dari penghuni asli dari Sundaland itu, Mhm, yang karena satu perjanjian dia menyingkir pindah, sementara, hijrah ya, apa ya bahasanya gitu ya, iya kalau menyingkir sementara, minggir sementara. mhm, Nah, dalam literasi atau misalnya kita ngelihat peta Sundaland ya, itu kan udah besar banget ya, Liv. Ada nggak sih sebenarnya kayak alam yang berbeda dari yang sebenarnya ditunjukkan gitu? Bahwa sebenarnya itu ada satu bentangan alam yang sebenarnya lebih luas dari itu, dari yang pernah kita ditunjukkan melalui peta-peta Sundaland, karena ada cerita kayak misalnya Javala Grande misalnya mmm. gitu, atau misalnya dulu ada lagi yang bagian dari Australia, Australia itu kadang lebih besar lah gitu. Nah, apakah zaman dulu itu sesuai dengan yang pernah kita lihat di peta yang banyak beredar atau lebih jauh dari itu? Ada momen di mana saya tuh diajak sama beliau Oke, ke suatu tempat, mmm, di mana tempat itu sebetulnya di alam manusianya, itu sebuah perairan luas, mmm, mengarah ke samudra, lautan luas mengarah ke samudra. Dan kalau saya diajak oleh beliau, jalan ke sana itu bukan lautan lagi, Mas, itu adalah oh, sebuah oke, daratan. Tapi ada tapi bukan cuma sekedar itu ya yang diperlihatkan, sebetulnya sebuah pemahaman bahwa apa yang terlihat di alam manusia, itu bisa jadi berbeda dengan yang ada di alam yang lain. mhm mhm. Karena antara di satu tempat itu punya banyak dimensi yang bertumpuk, Oke oke. gitu. Mungkin jawabannya bisa mengarah ke situ, ke pertanyaan Mas Anton itu. Nah, kalau di zaman dulu kalau tadi misalnya apa, diceritakan Alif aja sampai nggak bisa membedakan apakah ini makhluk yang seperti kita atau bangsa yang lain ya kan gitu. Nah, apakah daratannya juga begitu? Jadi kayak, eee batasannya jadi hilang gitu, jadi kelihatannya kayak emang, bener daratan asli gitu. Ada ada sebuah cerita dari para leluhur dan kita sebenarnya pernah cerita beberapa kali Mmm, bahwa bahkan di sisi lain sebuah samudra itu bukanlah samudra, betul. Nah, gitu. kayaknya Dan ternyata di balik itu ada masa lalunya lagi, oh, yang mana sangat jauh kalau kita mau men-track ke sana dan sangat sulit, karena di situ banyak hal-hal yang di
dirahasiakan. Oh, oke oke oke. Kenapa? Karena di dalamnya banyak mengandung nilai-nilai keluhuran yang sangat amat luhur, Mas, Oke oke. gitu. Mmm, Makanya dalam salah satu episode Time Travel, ini sekilas balik dikit aja ya, Mas Amin pernah cerita soal sebuah tempat kuno, ada sebuah situs kuno, masa lampau dari sebuah tempat itu, yang ternyata di dalam situ ada masa lalunya lagi. oh, oke oke Jadi, oke. udah masuk dimensi yang berbeda, ketemu, ada sebuah tempat, masuk lagi, itu dimensi yang berbeda Beda lagi, dan lagi. itu masa lalu. Oke, berlapis banget ya bener. Artinya, zaman dulu aja begitu, apalagi zaman sekarang, gitu. Mhm, Ditambah dengan banyaknya perubahan-perubahan alam ya, mmm, yang tadinya penghuni asli negeri ini adanya di sini, lalu kemudian menyingkir sementara karena ada sebuah kejadian dan perjanjian. Nanti akan kembali lagi ke negeri ini untuk membereskan masalah-masalah yang ada, ya memang karena udah perintah ilahi gitulah ya, mhm. gitu. Jadi, sebetulnya kalau kita kayak dengerin cerita kayak gini, Sobat Temperal dengerin cerita kayak gini, itu kalau dipikirin pusing pasti. Iya, Karena nggak lagi-lagi nggak seperti yang bayangkan, dibayangkan. iya, kaitannya juga banyak banget loh. Kalau Sobat Time Travel mungkin diberi kesempatan untuk melihat hal-hal itu pasti akan pusing. Saya aja pusing, gitu. Mhm. Maksudnya, saking kompleksnya, saking kemahabesarannya, itu ketika kita, diberi sedikit kesempatan untuk sedikit ngelihat, itu udah pusingnya banget banget, Mas. Untuk menjalani itu tuh kayak, "Loh, ini kan tadi tempat ini, kok Oh jadi begini?" Pas oh, jalan ke situ, oke oke. loh kok beda lagi masa lalunya. Sedangkan di masa lalunya ada masa lalunya lagi, dan ada dimensi yang lainnya lagi. Kayak masuk ke labirin dimensi gitu ya, bisa jadi? Iya, makanya begitulah, yang para leluhur cerita kalau begitulah semesta bekerja, tidak seperti yang kita bayangkan. Mmm, Karena betul-betul kompleks, banyak pohon faktornya iya gitu iya. istilahnya. Jadi kalau misalnya kalau kata beliau yang dari tadi nuntun itu gini, "Jadilah wadah kosong, tapi bukan bolong." Mhm, Gitu, jadilah wadah kosong, tapi fleksibel. Kalau ada bahasa yang lebih personal lagi yang beliau sampaikan tuh gini, "Jadilah kamu seperti air yang mengalir, mengikuti wadahnya, konturnya, tapi bukan berarti air itu tercemar dengan yang lain-lain," gitu loh. mmm, Jadi akhirnya nanti nemuin, hal-hal yang kita belum tahu, jadi tahu, mmm, tapi bukannya malah jadi orang yang sok tahu, sombong dan sebagainya, tapi malah makin menguatkan jati diri kita siapa. oh, oke oke. Kurang lebih kayak gitulah, hal-hal itu yang sebetulnya disampaikan oleh para leluhur. Mhm, Itu kaitannya juga dengan menjaga alam, di mana ada tempat yang memang semestinya dijaga, ya jangan dirusak, betul betul betul. gitu. Kalau ada air yang bersih, yang jernih, ya jangan dikotorin, karena ada tambang misalnya, Iya 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 ya tambang boleh-boleh aja, iya, cuman kan harus ada hal-hal yang dijagalah. mhm, Juga dengan hutan, di mana ada hutan, artinya ada yang berlindung di bawah naungan pohon-pohon, betul betul. ya jangan serta-merta semua habisi. Kan ada berita tuh di Indonesia kalau nggak salah, ada turis dari mana ngebakar hutan, Iya atau di negeri lain aku lupa, saya lupa. Itu dibakar akhirnya berapa hektar itu iya habis habis, hutannya, itu mhm, baru-baru terjadi di awal Juli ini kalau nggak salah, atau akhir Juni kemarin. Tapi kalau yang dilihat, zaman sekarang banyak yang semena-mena gitu loh. mhm, Entah salah siapa ya saya nggak tahu juga. Tapi ya ya apa yang udah terjadi ya sudah, tapi selebihnya ya dijaga. Gunung juga sama. iya, Saya pernah nanya ke salah satu orang tua, "Eyang, kok Eyang nggak marah? Atau kok para leluhur di sana nggak marah? Itu gunung dilubangi segitu dalamnya," gitu loh. iya Sekian kilometer dalamnya, besarnya juga sekian ratus, puluhan atau ratusan meter iya, mungkin dari begini sampai diameternya, begini jadi. yang dari gini akhirnya jadi gini, Iya, dan itu dalam, heeh, dikeruk habis, kok nggak marah? Gitu. Kata beliau, "Marah, ya tapi belum waktunya, karena oke belum oke, waktunya untuk nunjukin sisi marahnya," gitu. mhm, Karena kalau sudah marah, nunjukin sisi marahnya, ya habis semuanya gitu, mhm, habis, nggak ada yang tersisa istilahnya begitulah.
Itu kan serem ya, Betul masa iya betul. mesti digituin dulu baru diem gitu. Saya juga pernah nanya ke salah satu orang tua juga, di situ dekat dengan, hutan di mana ada kejadian itu hewan-hewan tuh dibakar Mas, gitu, kena kena bakarannya, Iya iya iya. kena apinya Kenapa gitu. ya? Kenapa kalau mau buka lahan mesti kayak gitu, gitu. Terus, "Emang leluhur di situ nggak marah?" Kata beliau, "Marah marah, jangan dikira nggak marah, bahkan leluhurnya hewan-hewan yang ada di situ kan ada, itu juga marah. Bukan induk, rajanya juga marah istilahnya atau Mmm, mhm, dewanya juga marah. mmm, Tapi ya belum waktunya, nanti ada waktunya, semua tuh ada hitungan," katanya beliau-beliau tuh gitu. Ada hitungan pertama, kedua, ketiga, istilahnya begitu. Ketika ada hitungan dan habis hitungannya, ya sudah, nggak ada kata ampun lagi. mmm, mhm, Istilahnya kayak kalau udah nyawa di kerongkongan, mmm, ya udah terlambat kata taubat itu lah, obatnya mungkin iya bahasanya kayak gitu ya. iya iya. Makanya sekarang nih makin banyak pembelajaran-pembelajaran yang terbuka dari masa lampau. Kalau orang itu bisa peka, terbukanya dengan situasi sekarang. Mmm, mhm, Ya guncangan banyak di mana-mana kan, iya iya. gelombang politik, ekonomi, sosial, segala rupalah jadi campur aduk, sampai nanti ya ketemu titik klimaksnya kan gitu. Oh, oke. Cuman yang orang pada lalai, ya itu, tidak saling menjaga alam yang ada. Mhm, Kalau kata para leluhur, ini mungkin terakhir ya, mmm, alam tanpa manusia itu bisa hidup, iya iya tapi iya. manusia tanpa alam kan nggak bisa Nggak hidup. bisa hidup, mhm. Ya itulah yang begitu. Nah, terakhir juga pertanyaannya sorry sorry ya, tapi pertanyaan ini Oh, ada satu, maaf maaf banget, oke, maaf, tambahan dikit. Kata beliau, "Kenapa sekarang ceritanya begitu?" Seakan-akan kayak melenceng dari awal tadi kita cerita tentang iya Sundaland. iya iya, Karena gini, sejatinya ilmu yang ada di negeri ini dari induknya, itu adalah tentang bagaimana kamu menjaga semuanya menjadi stabil. oke, Kalau bahasa kerennya jadi balance. Kalau nggak seimbang, ya seperti zamanmu katanya. mhm, Kalau seimbang, itu seperti masa lalu, di mmm, mana semua hidup damai. Itulah kesejatian keilmuan yang ada dari sini, dari induk yang ada di sini, gitu. mhm. Kata beliau bilang. Nah ini agak selaras nih dengan pertanyaanku yang terakhir lah. Berarti kan segala penjagaan semua ini, alam, terus kemudian manusianya, hampir sama kayak manusia menjadi khalifah Tuhan Ya, di muka bumi itu ya, kan, kayak gitu ya modelnya. Pasti kan juga butuh pemimpin ya bahasanya mhm, gitu. Nah, aku kan juga pernah dengar-dengar kayak literasi itu kayak hampir semua para pemimpin yang ada dari zaman sejarahnya Nusantara, di zaman kerajaan, sampai kita masuk ke Republik Indonesia dan Nusantara, Republik Indonesia, itu katanya semua pemimpin-pemimpin yang menjaga ini semua, itu katanya mendapat restu dari, ya beliau-beliau ya, para leluhur gitu, bener nggak sih Liv, kayak gitu? betul, Mas, karena kan Mhm. ada sebuah, apa ya, saya pernah dengar dari orang tua bahwa ini kalau kita bicara Indonesia ya, Iya Indonesia, Nusantara iya, Indonesia, mhm, di mana kalau kata, eee, orang tua tersebut kalau, eee, pemimpin yang dapat dan atau direstui untuk memimpin negeri ini adalah yang dia keturunan dari moyang yang pernah ada di sini, gitu loh. oke, Kalau dalam, mungkin entah literasi atau istilah lain, ada yang mengatakan kalau orang-orang yang dapat memimpin yang direstui untuk memimpin negeri ini adalah, eee, orang-orang yang punya darah turunan dari, tokoh-tokoh leluhur Amarta lah bahasanya. Bahasa yang oh, saya bisa pahami begitu ya. gitu, oh, oke oke, Artinya dari moyang-moyang yang pernah ada di sini gitu mhm loh, mhm, gitu. Mereka yang dapat eee eee, mereka yang direstui untuk memimpin negeri ini. mhm Artinya mhm, bukan cuman memimpin secara kekuasaan, tapi punya rasa memiliki yang penuh dan utuh. Jadi kayak, apa ya, ngejagain rumahnya oh lah iya gitu, iya iya, oke. kayak gitu. Nah terakhir, aduh menarik banget sih, sorry.
karena tadi Alif cerita Parikesit ya, itu kan jadi kayak seperti pemimpin yang memulai periode Kali Yuga dalam tradisi Hindu ya. Nah, tentunya kan kita juga menanti kedatangan pemimpin yang di akhir lah, akhir Kali Yuga itu juga kan gitu kan. Nah, kita kan jadi bertanya-tanya Liv, sebenarnya kan kondisi yang sekarang ini di mana berakhirnya tuntunan dari para leluhur, kok kayaknya sekarang jadi bangsa kita carut-marut segala macam ya. Itu eee, di mana berakhirnya tuntunan para leluhur dan kemudian kapan ini, apa apakah masih dari apakah masih segaris dengan yang tadi Alif ceritakan bahwa ini akan ada keturunan dari, para tokoh-tokoh Amarta yang nanti akan menjadi tokoh besar Sang Kalki? Ada 2 pertanyaan Mas Anton. Iya, 2 besar ya. Pertama sebetulnya bukan hilangnya tuntunan, Mas, bukan berakhirnya Oh, oke tuntunan. Leluhur itu selalu nuntun, Mas. oke, Contoh beliau yang mhm, dari tadi nuntun cerita, oke itu selalu ngawasin sebetulnya. oke. Karena, eee, anak cucunya sampai sekarang masih ada, artinya yang jadi bagian dari penduduk Indonesia Oh, gitu. oke oke. Dan dari sisi budaya juga kan para leluhur juga nuntun dari sisi itu gitu. Mhm. Bukan berarti berakhir, enggak. Karena aku Tapi membayangkan pemimpin yang bisa mengatur ya semua ini gitu loh. satu-satu ya. Oke oke. Tapi mungkin lebih tepatnya banyak orang zaman sekarang itu akhirnya lupa siapa dirinya dan siapa moyangnya. Ah, Siapa dia, akhirnya lupa sebagai manusia seutuhnya bahwa manusia itu punya track ke atas. mmm, Kalau bahasa Arabnya mungkin ada nasabnya Asap, oke oke. atau ada history belakang-belakangnya gitu dari moyang-moyangnya. Itu mungkin yang sekarang orang lupa gitu. Terus yang kedua, kalau bicara soal pemimpin akhir zaman, ya semua orang udah tahulah dari berbagai macam ajaran ya, Mmm, oke dan oke. namanya juga punya banyak nama kan gitu. Tapi lagi-lagi kalau para leluhur cerita, itu jangan ditunggu-tunggu dalam arti Iya iya, nunggu nungguin iya, superhero, oke. tapi kita berusaha untuk menjadi bagian dalam Iya, cerita yang itu. bukan, menjadi bagian dalam sebuah kesadaran yang muncul dari Oh masa lampau, agar nanti kita bisa punya kesadaran dan kebijaksanaan, "Oh ternyata ini loh yang selama ini diceritakan," kayak gitu oh, oke maksudnya. oke oke oke. Bukan berarti nunggu jadi, "Wih Superman," nggak juga. Oke, iya Itu iya. mungkin Yang bisa salah bakal pakai sih. menyelesaikan one man show gitu ya, enggak ya? No, enggak Iya iya, juga. nggak begitu Karena ya? terakhir-terakhir banget nih, karena mungkin udah waktu ya. Dalam Jongko Jayaboyo juga beliau pernah, Eyang Jayabaya juga pernah menceritakan di salah satu itunya ya, Yang jongkonya seratnya, itu iya. heeh, kalau yang nanti hadir itu juga tidak sendirian kan gitu. Ada yang menyertai beliau juga, Iya iya. ada beberapa tokoh yang dari langit juga istilahnya begitu. Artinya ada kesadaran-kesadaran yang muncul nanti, di diri manusia yang di zaman sekarang gitu. Istilahnya lagi adalah tokoh-tokoh masa lampau itu akan lahir kembali dalam kesadaran, di jiwa-jiwa, di diri manusia-manusia yang zaman sekarang, Mhm. gitu. Kayak gitulah. Jadi bukan merasuk atau gimana, tapi ya lebih ke sebuah kesadaran itu. Nah itu bisa juga disebut ya Kalki, Satrio Piningit, Imam Mahdi, Iya. Mesias. Tapi kita bahas itu insya Allah di episode yang lain, yang Oke khusus bahas itu, oke oke. insya Allah. Oke, insyaallah. Ya, Oke. Ya ini cabangnya pasti banyak banget ya, kita mau bawa ke mana sebenarnya bisa menarik gitu, bisa aja juga kaitannya dengan, peristiwa-peristiwa zaman sekarang, terus bisa juga dengan kaitannya, disclosure, alien mungkin ya gitu. Tapi itu bisa dijabarkan, ditelusuri di episode yang lain. Oke Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini, tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.